Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal asli tryout seri belajar PPPK Guru SD yang nanti bakal dilengkapi dengan konsep atau materi, prediksi soal, dan latihan soal mandiri. Jadi khusus untuk video ini kita hanya akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, kenapa aku pisah-pisahkan per submateri yang berkaitan? Karena biar teman-teman lebih enak menonton videonya. Jadi ya gitu. Kita akan membahas dulu materinya. Ini adalah UN sama dengan A plus N-1B. UN itu adalah suku ke N, suku ke N. A itu suku pertama dan B itu bedanya. Pasti teman-teman udah hafal lah ya ini. Intinya suku ke N itu adalah yang pertama tambah N-1B. Dikalikan. Nah, selanjutnya adalah untuk sigma atau jumlah sum ya kalau di Excel. Jadi SN yaitu jumlah N suku pertama, itu rumusnya sebenarnya N per 2 suku pertama plus suku terakhir. Suku terakhirnya tuh suku yang ke N ini ya. Atau kalau misalnya kita ganti tuh si UN menjadi A plus N-1B, jadilah seperti ini. Jadi 2A plus N-1B. 2A-nya karena A plus N-1B itu ya. Intinya yang ini. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 1, jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 52, suku terakhirnya 158, dan beda 4 adalah titik-titik. Nanti kita akan menggunakan 2 dari 3 ini ya teman-teman. Kita tentukan dulu yang diketahui, itu kan suku pertamanya, suku pertama berarti A, suku pertama 52, suku terakhir berarti UN atau suku ke N yaitu 158 dan beda itu B yaitu 4. Nah, kita kan disuruh menentukan jumlah suku-sukunya ya kan. Berarti kan nanti kita pakainya yang ini kan teman-teman, yang ini. Kenapa? Karena sudah diketahui suku pertama dan UN-nya ya kan. Jadi nanti pakai yang ini aja yang lebih pendek. Tapi di sini kalau kita lihat di rumus SN itu kan kita butuh N, ya kan? Nah, maka kita cari dulu N-nya berapa. Itu menggunakan yang UN, yang ini, yang rumus pertama. Jadi pakai yang ini untuk menentukan besarnya N-nya tuh berapa. Yang ini. UN di sini 158 sama dengan A-nya berapa? A-nya 52. Ditambah N-1B. B-nya kan 4. Jadi ya udah tinggal ditulis aja. Nah, kemudian kita keluarkan yang di dalam kurung ini, itu kan menjadi 4N minus 4 ya teman-teman, kita kalikan. Nah, kemudian kita hitung dulu 52 dikurangi 4, yang ini kan 48, ditambah 4N. Terus kita pindahkan 48-nya ke kiri. Jadikan 158 dikurangi 48. Itu masih sama dengan 4N. Nah, selanjutnya 158 dikurangi 48 itu kan 110 ya. Sama dengan 4N. Berarti N-nya berapa? Ya 110 dibagi 4. Hasilnya 27,5. Nah, cuma ini agak aneh ya teman-teman. Masa N-nya koma-komaan? Cuma kita lanjutkan dulu aja ya. Selanjutnya, karena kita udah tahu N-nya, maka kita tinggal masukkan ke rumus yang ini tadi yang sudah kita sepakati akan kita pakai. SN sama dengan N per 2 A plus UN, suku pertama tambah suku terakhir. Ini tinggal kita masukkan, yaitu N-nya kan 27,5 per 2 kali A-nya kan ini tadi 52 ditambah UN-nya yang ini 158. Nah, kalau kita hitung yang di dalam kurung ini kan hasilnya 210 ya kan. Terus kita kali aja, nanti hasilnya 2887,5. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Jadi emang ini tuh salah soal ya teman-teman, karena sudah terlihat aneh di bagian yang N-nya ini. Soal nomor 2, ini adalah soal prediksi ya teman-teman. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 12 dan suku ke-10 adalah 47. Jumlah 12 suku pertama adalah titik-titik. Jadi tipe soalnya diketahui suku-sukunya, nah suruh nentuin SN-nya.
kita udah mengenal 3 persamaan ini, jadi nanti kita tentukan dulu nilai A dan B-nya kan. Karena apa? Karena untuk menentukan ke SN, nanti kita pakainya yang ini, ya kan? Yang SN sama dengan ini. Jadi butuh nilai A dan butuh nilai B. Karena N-nya kan udah ada. N-nya tuh nanti pakainya ini 12. Berarti kita tentukan dulu yang suku ketiga. Berarti kan pakainya U3 A plus N-nya itu kan 3 ya teman-teman. Ini N-nya 3. 3 min 1 B. Atau ingatnya A plus 2B gitu kan intinya. Intinya ini N-1 itu. Ini U3 sama dengan 12. Itu 12 sama dengan A plus 2B. Nah, selanjutnya yang diketahui itu kan U ke-10, suku ke-10. U10-nya sama dengan ya A plus N-1. N-1 berarti 10 min 1 kali B. Di sini U10-nya 47 sama dengan A plus 9B. Nah, kalau kita perhatikan, kita eliminasi antara yang ini, persamaan yang suku 3 dan suku 10, gampangnya tuh untuk menghilangkan salah satu variabelnya dieliminasi, atau langsung aja gampangnya tuh dikurangin aja gitu ya. U10 dikurangin U3. Nah, tinggal 47 dikurangin 12, sama dengan A dikurangi A kan habis ya, sama dengan 9B dikurangin 2B. Nah, 47 kurangin 12 hasilnya 35. Sama dengan 9 kurangin 2 hasilnya 7B. Nah, berarti B-nya berapa? Berarti 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kalau kita udah tahu nilai B-nya, nanti kita bisa tahu nilai A-nya. Kita masukkan aja ke suku yang ketiga ya, yang ini. Karena yang angkanya lebih kecil sih. U3 sama dengan A plus N-1B. 3 min 1B. Ini tadi 12 itu sama dengan A plus 2 kali B-nya itu 5 ya teman-teman. Jadi kan 2 kali 5 tuh ini 10. Berarti kan 12 dikurangin 10 ya, dipindah ke sini. Itu sama dengan A, berarti A-nya 2. Nah, karena kita udah mendapatkan nilai A dan nilai B, kita bisa menuju ke apa yang ditanyakan oleh soal. Yang ditanyakan oleh soal itu kan SN. Ya udah kita langsung aja ngitung SN-nya. Jumlah sum gitu ya. SN N per 2, 2A plus N min 1B. Ingat aja ini, 2A plus N min 1B. Kalau yang di suku itu cuma A doang. Kalau yang di SN itu ada 2-nya. Jadi di sini 2A. Nah, langsung aja dimasukkan. N-nya kan 12. Kenapa 12? Karena di soal itu jumlah 12 suku pertama. Berarti N-nya 12. 12 per 2. Dalam kurung 2 kali A-nya kan tadi udah ketemu 2 ini. 2 kali 2 plus N min 1B. Berarti 12 kurangi 1 kali B-nya 5. Karena tadi udah kita dapatkan ya B-nya 5. Terus kita hitung aja 12 bagi 2. Ini hasilnya 6. 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah, ini kan 11 ya teman-teman. 11 kali 5. Berarti kan 55. Terus ini kita hitung yang di dalam kurung. 55 tambah 4 kan 59 kali 6 hasilnya nanti 354. Berarti jawabannya itu yang E. Soal nomor 3, perhatikan pola berikut ini. Nilai M-2N adalah titik-titik. Jadi kita disuruh menentukan nilai M-2N. Di sini M-nya itu kan belum ada ya teman-teman di sini. Ini M itu adalah suku ke-15 itu berapa? N itu adalah angka terakhir di suku ke-15 yang di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini kan pola ke-1 N-nya 1. Ini yang terakhir 1. Pola kedua ini 2. Pola ketiga ini yang terakhir 3. Pola keempat ini yang terakhir 4. Berarti kan nanti di sini N-nya itu sama dengan 15 ya kan? N-nya sama dengan 15. Nah, berarti kita tinggal cari M-nya. Kalau kita perhatikan suku-sukunya U1 1, U2 3, U3 6, U4 10 gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan bedanya atau selisihnya 1 dengan 3 selisihnya 2. 3 dengan 6 bedanya 3. 6 dengan 10 4. Nah, ini kan bedanya berubah-ubah. Kita hitung lagi bedanya. 2 dengan 3 1. 3 dengan 4 1.
Nah, setelah itu nanti kita nggak bisa cukup menggunakan yang tadi, yang UN sama dengan A plus N-1B. Ada tambahannya. Kita penentukan suku pertama itu kan 1. Jadi yang ini sebagai A. Yang ini sebagai B. Jadi beda yang pertama kali, 2. Yang ini sebagai C. C itu yang beda yang tingkat 2, yang selanjutnya. Jadi urut aja nih teman-teman, 1, 2, 3 A, B, C. Nah, selanjutnya kita pakai rumus yang ada tambahannya, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Ini tuh kalau yang biasa, ya kan, standar biasa. Nah, nanti ada tambahannya, tambah N-1 kali N-2, gampang diingatkan lah ya, tinggal N-1 kali N-2 kali C per 2, C-nya yang ini, yang beda yang ini, yang tingkat kedua ini. Pokoknya ingat aja A, B, C urut. Selanjutnya kita masukkan aja. A-nya itu kan 1, terus N-1 kali B yang di sini itu kan 2, plus N-1 kali N-2 kali 1 per 2 karena C-nya ini 1. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan pola ke-15, pola ke-15 itu nilainya M ya, atau suku ke-15, M, ya udah nanti N-nya kita ganti dengan 15, jadi ini. Nah, terus ini 15 min 1, ini 15 min 2 kali 1 per 2. Terus kita hitung aja. 1 plus 15 kurangin 1, 14 kali 2, kan 28. Tambah 15 kurangi 1, 14. 14, yang ini 15 kurangin 2, 13, ya kan? Nah, kali setengah atau per 2. Jadi ini langsung aja aku taruh sini ya, teman-teman. Terus kita hitung 1 tambah 28 kan 29. Ditambah ini kalau kita coret ini dapat 1, yang atas dapat 7 ya kan. 7 kali 13 itu 91. Nah, terus kita tambahkan 29 tambah 91 itu kan hasilnya 120. Nah, ini itu adalah nilai M-nya, nilai M-nya. Terus yang ditanyakan di soal itu M-2N. Ya udah tinggal kita masukkan M-2N. Berarti 120 dikurangin 2 kali 15. 15-nya dari mana? Dari ini loh tadi teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan tuh yang angka terakhir tuh sama dengan suku ke-nya, suku ke N-nya. Yaudah tinggal kita hitung 120 dikurangin 2 kali 15 itu kan 30 ya. 120 kurangi 30, 90. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 4. Perhatikan pola berikut ini. Nilai M-2N adalah titik-titik. Nah, di sini kalau kita perhatikan, M-nya di sini itu adalah suku ke-18, ya kan? Berarti nanti kita nyari dulu M-nya. Caranya sama dengan yang tadi. Cari M-nya dulu. Kalau kita perhatikan, suku pertama 1, suku kedua 4. Suku ketiga 9 dan suku keempat adalah 16. Seperti biasa, kita cari dulu bedanya. 1 dengan 4 bedanya 3. 4 dengan 9 bedanya 5. 9 dengan 16 bedanya 7. Nah, ini bedanya tuh masih berubah. Selanjutnya kita cari lagi tuh bedanya 3 dengan 5, 2. 5 dengan 7 bedanya 2. Nah, seperti biasa, ini berfungsi sebagai A, yaitu 1. Ini berfungsi sebagai B, yaitu 3. Dan ini sebagai C. Jadi C-nya 2. Nah, langsung deh kita masukkan ke rumus yang tadi yang ada tambahannya. A plus N-1B tambah N-1 N-2 kali C per 2. Terus kita masukkan aja A-nya kan 1. Kemudian N-nya 18. Kenapa? Karena ini pola ke-18 ya, suku ke-18. Jadi di sini N-nya 18, bukan N yang ini ya teman-teman, tapi suku ke-nya, suku ke-18 dikurangin 1 kali B-nya 3. Ini B-nya tadi udah ditentukan, B-nya 3. Plus 18 min 1 kali 18 min 2 kali C per 2, berarti 2 per 2. Nah, ini kebetulan 2 per 2 ya, jadi kan ini nanti 1, 2 per 2. Terus kita hitung aja
1 plus 18 kurangi 1 kan 17. 17 kali 3 jadinya. Tambah 18 kurangi 1, 17. Ini 18 dikurangi 2, 16. 2 per 2 kan 1, jadi udah nggak usah ditulis lagi. Terus ini tinggal kita hitung, 17 kali 3 itu 51, dan tambah 17 kali 16 itu 272. Terus tinggal dijumlahkan deh, hasilnya 324. 324 itu tadi adalah M-nya, ya kan teman-teman, suku ke-18-nya. Setelah itu kita cari N-nya, angka terakhir atau suku terakhir di M ini, di suku ke-18 ini. Kita pakai apa sih, barisan yang biasa, ya kan? Kalau kita perhatikan, si suku M itu kan terdiri atas 1, 3, 5, 7. Ya udah, kita cari dulu aja bedanya. Ini kan A-nya 1 ya, bedanya itu kan 2, ya kan? Kenapa? Karena ini loh, ini kan selisihnya 2, ini dengan ini selisihnya 2, ini juga selisihnya 2. Jadi ini barisan aritmetika yang seperti biasanya. Terus kita tinggal pakai UN sama dengan A plus N-1B. UN-nya, suku ke N-nya berapa? Itu adalah N, ya kan? Yang ini loh, yang terakhirnya, suku ke N, yang bagian paling belakang. Sama dengan A-nya itu 1 plus N-1B. Kenapa N-nya 18? Karena ini. Pasti ini tuh terdiri atas 18 angka, ya enggak? Coba kalau kita ingat lagi, pola ke-1, 1 angka, pola kedua, 2 angka, ya kan? Pola ketiga, 3 angka, pola keempat, 4 angka. Jadi pola ke-18 pasti terdiri atas 18 angka. Jadi N-nya 18, jumlah sukunya ada 18. Terus kita hitung aja, 18 kurangi 1, 17 kali 2 kan 34. Jadi 1 tambah 34 itu 35. Nah, UN di sini itu fungsinya sebagai apa tadi? Sebagai N. Kalau yang tadi U18 ini di sini fungsinya sebagai M. Nah, terus kita masukkan ke soalnya. M dikurangi 2N berarti 324 dikurangi 2 kali 35. Yang ini ya, N-nya. 2 kali 35 tuh 70. 324 dikurangi 70 itu 254. Jadi jawabannya itu yang E. Soal nomor 5, perhatikan pola berikut ini. Nilai 2M min N adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal latihan untuk teman-teman, jadi jangan lupa teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar ya. Soal nomor 6, jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 30, suku terakhirnya 81, dan bedanya 3 adalah titik-titik. Ini juga soal untuk teman-teman, jadi jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, buat teman-teman guru SD yang pengen request matematika yang submateri apa, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi, untuk beberapa hari ini kita akan fokus untuk membahas matematika dulu ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video di channel Septia Friani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman.